memuliakan Tuhan. Bersama-sama kita merayakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Engkau yang siap memuji Tuhan, boleh sama-sama katakan haleluya. Sama-sama kita nyanyikan terangmu. Terangmu yang telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Wow, wow. Wow. Sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasih-Mu kan selalu cukup bagiku. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Oleh karena itu kami mau menaikkan, kami mau mengagungkan Engkau ya Tuhan. Wow. Bersama-sama kita nyanyikan. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. To God be the glory for the things He's done. Come on. Keagungan-Mu, kedahsyatan-Mu terpancar dari indahnya dunia. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada, segala yang ada telah kau ciptakan, karya-Mu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Everybody say wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Wow, wow, mulia nama-Mu. Mari berikan sorak-sorak terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya.
Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. Oh, thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. If you've been forgiven and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. We sing the song forever and amen. Come on, all the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, hear your people sing, holy, unto the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and possessions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people say, hear your people say, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. Oh, you will always be, holy, holy forever. Shalom Impact Youth, apa kabarnya? Berharap teman-teman ada dalam kabar baik yang luar biasa bersama dengan penyertaan Tuhan. Masih dengan tema iman selama sebulan ini. Mari kita berdoa dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih, mengucap syukur buat malam hari ini, di mana Tuhan bisa percayakan kami Impact Youth hari ini. Tuhan, biarlah Tuhan memberkati apa yang dibagikan jadi berkat bagi kita semua, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Setiap kami dimanapun kami berada, pimpin kami Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan sedang dan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.
Dan hari ini aku mau sharing tentang nyanyian iman, dan ini jadi nyanyian yang sedang aku nyanyikan hari-hari ini pada dasarnya. Dan semoga ini nyanyikan kita bersama. Oke, kita buka di Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Ini judulnya nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Makanya kenapa aku kasih judul nyanyian iman, karena diambil dari tulisan pemazmur yaitu Daud. Itu sendirian menulis Mazmur ini. Tentang nyanyian pagi ada tertulis dalam menghadapi musuh. Oke, yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Jadi yang pertama berbicara tentang nyanyian iman, di sini aku mau bahas per ayat ya. Dan di sini tertulis bahwa Mazmur Daud, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Dari judulnya sudah tergambar tadi bahwa judulnya saja nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. Jadi ceritanya lagi ngapain pemazmur si Daud ini? Lagi dikejar musuh. Oke, kalau lagi dikejar musuh biasanya nyanyian apa yang keluar? Minta tolong. Tapi di awal pasti ketakutan duluan. Karena takut makanya minta tolong. Setuju nggak? Bener nggak ya? Kalau kita lagi dikejar-kejar sesuatu gitu ya, dikejar yang kita nggak suka, dikejar yang menakutkan, otomatis yang pertama kali kita terima adalah ketakutan itu sendiri. Sehingga keluar kita minta pertolongan. Mazmur ini keluar dari mulut Raja Daud di mana ia dalam pelarian sedang dikejar. Siapa yang kejar? Anaknya Absalom. Coba, kalau dikejar sama musuhnya yang lagi saing-saingan jadi raja, dikejar sama musuhnya yang saingan jadi raja, masuk akal nggak? Masuk akal nggak? Kalau dikejar sama musuhnya yang mau saingan jadi raja gitu ya. Tapi saingannya anaknya, coba bayangin. Kesulitan apa lagi di luar ini? Anak sendiri mau menghabisi bapaknya. Coba. Kalau musuh udah ketahuan musuhnya. Kalau misalkan ada orang gak suka, ketahuan orang gak suka. Tapi kok ini bisa-bisanya anak sendiri yang mau ngabisin bapaknya. Anaknya yang memberontak, anaknya yang mengkhianati. Teman-teman bisa baca di 2 Samuel 15 ayat 13-37, tapi gak usah dibuka ayat Alkitabnya. Di sini menceritakan tentang Absalom yang habis-habisan mau ngejar bapaknya untuk habisin bapaknya. Dalam judul perikopnya, tadi bilang nyanyian pagi dikejar musuh, yang jadi musuhnya siapa tadi? Anaknya. Ya jangan kebolak-balik ya, yang musuh bukan bapaknya tapi anaknya. Kenyataan, jadi aku tulis di sini. Kenyataannya yang Daud alami, banyak lawannya, dan lawannya adalah anaknya sendiri. Lebih sakit mana? Disakitin orang jauh apa orang yang kita sayang? Ya, langsung colek-colek pacarnya, jangan sakiti aku makanya. Tapi bener ya, kita lebih sakit rasanya ketika kita disakitin sama orang yang paling dekat. Setuju gak? Makanya kalau pacaran begitu putus, bisa berhari-hari gak mau makan, gak punya mood mau ngapa-ngapain. Kenapa? Karena saking sakitnya. Aku pernah merasakannya, jadi aku tahu rasa sakitnya. Gampang, ntar kapan-kapan ceritanya. Rasa sakitnya aku mau bagi-bagiin. Tapi intinya adalah ketika orang yang dekat sama kita itu yang menyakiti kita, itu rasanya jauh lebih sakit. Bahasa gini, yang lain sebenarnya bolehlah nyakitin gue, tapi masa lo yang kenal gue dari dulu,
Kok bisanya sih ngomong-ngomongin gue di belakang? Pernah ngalamin gitu? Kayaknya pernah. Sama, sering ya, kasihan deh. Sama, aku lagi sering-seringnya juga. Oke, jadi gini. Kok nih orang kenal gue kan, semestinya lo kenal gue mestinya tahu cara pikir gue. Kalau lo kenal gue mesti lo tahu hati gue. Tapi kalau malah lo ngomongin gue di belakang, kalau malah beranggapan gue begini dan begitu, lebih sakit ketika kita disakiti sama orang yang seharusnya kenal kita. Yang seharusnya malah lo jagain gue semestinya karena lo tahu gue. Oh ya, sabar ya pada pagi, sabar ya. Oke, yang teman-teman curhat biasanya itu yang saling menyabar-nyabarkan. Intinya adalah rasa sakit yang dialami ketika yang disayang justru yang menyakiti. Tapi ayat selanjutnya menggambarkan kekuatan Daud yang dialami benar sungguh pahit, menyakitkan. Tapi ini yang Daud katakan. Ayat 4-5 tertulis. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Bisa gak lagi pahit-pahitnya disakitin sama orang yang deket-deketnya, atau ngomong, Tuhan engkau yang menjaga aku, yang melindungi aku. Tuhan yang ngelindungin aku. Waktu lagi dikejar sama musuhnya, Tuhan yang ngelindungin aku. Pertanyaannya, lagi dalam perlindungan Tuhan atau lagi dalam pengejaran? Tapi yang dikatakan sama Daud, Tuhan yang melindungi aku. Lagi dalam bahaya, Daud dengan tegasnya bilang Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Lagi diomongin orang sesakit-sakitnya, dia bilang Tuhan yang jadi pembelaku. Lagi difitnah sana sini bicarain orang, Tuhan yang belain aku. Enggak perlu pembelaan sana sini, bilang Tuhan yang belain aku. Pertanyaannya gini, Daud bisa gak lawan anaknya? Bisa. Bapak tuh punya kekuatan lebih untuk ngalahin anaknya. Tahu salah anaknya, tahu persis. Tapi yang dikejar sama gini, yang Absalom kejar adalah Daud bapaknya. Tapi Daud yang dikejarnya Daud adalah Tuhan. Waktu kita sedang dalam apapun yang mengejar kita yang gak enak, yang kamu kejar balik siapa? Kejar balik musuhnya atau ngejar Tuhan? Karena tahu Tuhan yang melindungi, Tuhan yang jadi pembela. Artinya Daud benar-benar menaruh hidupnya dalam perlindungan Tuhan. Yang menggambarkan kenyataan tidak jadi ketakutan selama pegang Tuhan. Boleh bilang kanan kirinya, kenyataan tidak jadi ketakutan selama pegang Tuhan. Kenyataannya apa yang lagi kamu alamin? Diputusin pacar. Kenyataan apa yang lagi kamu alamin? Ditinggal orang yang disayang. Kenyataannya apa yang lagi kamu alamin? Lagi difitnah sana sini. Kenyataan apa yang lagi kamu alamin? Hilang pekerjaan. Kenyataan apa yang lagi kamu hadapin sekarang? Kenyataan apa? Digantung, kasihan. Kalau itu kasihan. Salah sendiri orang lain, pilihannya banyak, maunya digantung. Gantung itu pilihan. Tapi kenyataan apapun yang kamu alami harusnya tidak jadi ketakutan selama pegang Tuhan. Kenyataannya menyakitkan, kenyataannya sungguh menyakitkan. Tapi selama aku pegang Tuhan ini bukan hal yang menakutkan. Gak punya pacar bukan hal yang menakutkan. Gak punya pekerjaan bukan hal yang menakutkan karena sementara saja sebenarnya. Kenyataan tidak jadi ketakutan selama memegang Tuhan. Dan apa yang menggambarkan yaitu ayat selanjutnya di ayat 6. Oke, sebelum berbicara ini aku ada 2 ayat ini. Ayatnya hilang di catatanku. Makanya yang menggambarkan kenyataan itu sesuatu yang kita lihat. Ya aku udah nunjuk mata, gak mungkin kita telan. Siapa yang makan pakai mata? Bahwa
Kenyataan itu adalah sesuatu yang kita lihat, yang ada di depan kita, yang kita rasain. Tapi yang berbicara minggu kemarin yang kita bahas di Ibrani 11 ini, bahwa iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu apa? Yang tidak kita lihat. Kenyataannya yang kita lihat hancur-hancuran. Kenyataan yang kita lihat gak punya masa depan. Tapi iman berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan. Yaitu tentang Tuhan itu sendiri untuk masa depan kita. Bahkan di 2 Korintus 5 ayat 7 tertulis bahwa sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Di terjemahan lainnya ada tertulis seperti ini, sebab kami hidup oleh iman bukan oleh penglihatan. Banyak orang kejarnya penglihatan kan. Aku melihat ada tari-tarian, wah. Nah ya, itu di sebelah mana gak tahu. Aku melihat, pengennya di penglihatan sesuatu yang wah, penglihatan. Tapi ternyata iman berbicara bukan tentang yang dilihat. Tapi tentang Tuhan yang tidak terlihat ada di dalam hidupmu. Itu iman. Apa yang menggambarkan Daud punya iman yang kuat? Ini yang selanjutnya dibaca di ayat 6. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan yang menopang aku. Kenapa aku bilang ini jadi gambar ketenangan? Ada yang bisa tidur kalau gak tenang? Makanya gereja jadi tempat yang enak karena waktu khotbah adalah tempat yang paling tenang. Bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi kalau khotbah kayak Kak Felix pelan-pelan begini ngomong. Kalau khotbahnya Henny atau Pastor Henny yang khotbah sih kelewatan. Kalau tidur diteriak-teriakin untuk tidur. Tapi kalau aku yang khotbah gini mungkin masuk akal ya bisa tidur. Karena kayak Dini boboin sama bapak sendiri. Ya, suara gue bapak-bapak banget soalnya. Oke, aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Semua orang pasti bisa tidur kalau tenang. Makanya orang pengen bisa tidur. Karena gak bisa tidur dia beli obat penenang. Orang yang stres, depresi ada momennya ketika harus mengkonsumsi obat. Dan itu bukan salah. Nggak apa-apa, tapi tidak ketergantungan dalam 3 bulan dosisnya dikurangin, lama-lama lepas. Itu bagian pengobatan. Tapi intinya adalah orang bisa tidur itu karena orang tenang. Coba bayangin, dikejar musuh anaknya sendiri tidur tenang. Ada yang bisa gitu? Nggak bisa, kalau lagi disakitin tuh rasanya apa? Nggak bisa tidur Kak. Kayaknya pengen maki-maki dulu baru aku bisa tenang tidur. Bener gak sih? Bener ya, jangan pura-pura gak pernah deh. Kayak gue yang paling jelek di sini rasanya. Tapi bener kan, kita akan tidur ketika kita tenang. Kita ngalamin ketenangan, makanya aku bisa tidur ketika aku mengalami ketenangan. Makanya selaras dengan Mazmur sesudahnya ayat 8 tertulis dengan tentram aku mau membaringkan diri. Dengan tentram itu artinya dengan tenang. Dalam ketenangan aku mau membaringkan diri. Lalu segera. Kalau segera tuh lama-lama apa langsung? Langsung. Segera tidur tuh kayak Kak Tasya itu langsung kalau tidur. Tahu masuk kamar sayang gitu ya habis ngomel-ngomel nih Kak Felix habis taruh baju sembarangan kan. Taruh baju sembarangan gini-gini terus kalau mama lah udah tidur. Kak Tasya tuh gitu. Gampang banget pelor, makanya anak-anaknya pelor dua-duanya. Kalau bapaknya susah tidur tengah malam dulu, makanya sakit-sakit mulu. Oke, nggak jadi curhat. Oke, jadi maksudnya intinya adalah bahwa ketika aku membaringkan diri lalu segera tidur, dalam artinya orang membaringkan diri, memberi dirinya untuk membaringkan diri lalu segera tidur, bukankah itu kenikmatan? Sebab apa? Dia tulis ini, engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ternyata ketenangan yang kita dapatkan itu karena Tuhan yang jagain kita aman. Tapi tetap ya, kita jangan lupa kondisinya ya. Daud lagi dikejar musuh, musuhnya adalah anaknya. Dia bisa tidur tenang karena dia taruh sama Tuhan yang bikin dia aman. Tidur juga selain menggambarkan ketenangan, tidur juga menggambarkan apa? Recharge. Untuk mendapatkan kekuatan yang baru. Makanya kalau doa tidur paling banyak apa doa tidurnya? Kak Felix ajarin anak-anak Kak Felix kalau tidur,
Doanya gini, Tuhan kami mau bobo, biar segala letih lesu kami Tuhan gantikan dengan kekuatan baru untuk besok bisa menghadapi hari yang baru bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Ketika tidur, yang capek semua digantiin dengan kekuatan baru sehingga dalam hari yang baru kita jalanin dengan kekuatan yang baru, benar ya? Artinya tidur ada recharge, ada kekuatan baru. Karena Tuhan yang menopang. Sehingga ketika tidur muncul ayat selanjutnya, ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Habis tidur nih. Ya tadi bacanya urutannya ya. Aku segera tidur, habis tidur, begitu bangun-bangun ketika menaruh Tuhan yang jadi tempat paling aman, dia bilang aku gak takut puluhan ribu. Awalnya ngomong apa tadi? Awalnya ngomong, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Waktu awal gitu yang ngomong, Tuhan lawan gue banyak banget Tuhan, musuh gue banyak banget Tuhan, ini orang jahat banget Tuhan, ini tega banget nih orang. Tapi begitu dalam Tuhan tempat aku aman, begitu bangun, ya siapa sih lo? Aman lah. Yang mana? Yaudah mana lagi? Kayak masalah apa lagi? Ayo datang aman lah, dalam Tuhan aman. Berbicara tentang waktu kita mengandalkan Tuhan, menaruh diri kita dalam Tuhan, si tempat aman, pribadi tempat aman kita, ternyata bukan bikin kita tenang aja, tapi ngelahirin kekuatan, keberanian. Banyak orang kuat tapi gak berani. Banyak orang berani padahal gak kuat. Tapi di sini jelas waktu kita mengandalkan Tuhan, menaruh Tuhan tempat titik aman kita, yang keluar adalah kekuatan yang membuat kita berani. Ingat ya konteksnya, masih dalam dikejar musuh anaknya. Ini yang kita bahas tadi dengan konteks yang masih sama. Keluarlah keberanian dari hidupnya. Keluarlah keberanian dari hidupnya. Tahu bahwa aku gak takut. Mau anak gue kek, temennya anak gue kek, anaknya anak gue kek gitu ya. Anak-anaknya si anak-anak gue kek gitu ya. Ini anak-anak lu temanya. Intinya adalah siapapun gue gak takut. Puluhan ribu, tadi kan yang awal banyaknya, gak disebut angkanya. Kalau banyak, menurut kalian dikejar 10 banyak gak? Banyak ya? Ya kan? 10 banyak. Bahkan kalau dikejar 7 aja. Cukup banyak ya. Tapi dia dengan yakin bilang, gue gak takut. Puluhan ribu. Puluhan ribu gue gak takut. Puluhan ribu. Artinya benar-benar keberanian yang mentok. Puncak. Bukan cuma, aku gak takut kepada kamu aja, kalau ada kamu aku takut. Gak gitu loh. Aku berani kalau kamu takut, kalau kamu berani aku yang takut. Dibolak-balik aja terus. Intinya keberaniannya bukan cuma karena musuhnya apa segala, enggak. Tapi keberaniannya jelas karena Tuhan yang jadi sumbernya. Lalu ayat 8-9 tertulis, bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Akhirnya ada teriakan pertolongan. Yang Engkau, ada kata, telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Ketika kita menaruh harapan sama Tuhan, karena apa? Karena biasanya orang ini pernah ngalamin Tuhan sebelumnya. Daud ini sebelumnya udah ngalahin banyak musuh. Makanya dia bilang ini, Tuhan telah memukul rahang. Emang di sini momen ini Tuhan lagi mukul rahang anaknya? Enggak ya, masih dalam dikejar ya. Tapi Tuhan bilang, tapi Daud bilang ini, bahwa engkau telah. Artinya sebelumnya Daud udah ngalamin Tuhan. Ngalamin kebaikan Tuhan. Bahkan Tuhan dalam pembelaannya bukan cuma mukul, tapi matahin. Kalau matahin itu udah gak ada kekuatan lagi. Matahin, selesai. Karena Tuhan datang memberi pertolongan. Menaruh harapan pada Tuhan karena pernah mengalami Tuhan yang sempurna sebagai sumber pertolongan. Aku tutup sama ini. Sehingga dalam segala sesuatunya jelas, kenyataan apapun yang kamu lagi alamin hari ini, Kak Felix gak tahu persis kenyataan apa, teman-teman masing-masing. Besarnya iman kita
itu menentukan kekuatan kehidupan kita. Besarnya imanmu menentukan kekuatanmu. Karena iman yang kuat pada Tuhan menghasilkan tadi ketenangan, kekuatan, keberanian. Orang yang takut adalah orang yang tidak menaruh titik amannya sama Tuhan. Cerita, aku SMA di PSKD 1. Kalau ada yang tahu, Persekutuan Sekolah Kristen di Jakarta. Ya, D-nya gitu. Dan ada di sini, juniornya Kak Felix yang sekarang lagi sekolah. Di situ momennya, angkatan Kak Felix adalah angkatan terakhir, tawuran. Sekolah Kristen di Jakarta ini terkenal bukan kepintarannya, tapi karena keberaniannya. Kalau teman-teman sekarang lagi booming permasalahan Palestina dan Israel, dari SMA, Kak Felix sudah terbiasa. Karena kenapa? Karena sekolah Kristen di Jakarta disebutnya geng Israel. Sekolah Muslim di Jakarta disebutnya Palestina. Ini aku ceritain ya, ini pasti banyak yang gak tahu ya. Karena pada sekolahnya pinter-pinter. Oh, kalau ketawa berarti tidak mengimani. Tambah ketawa lebih besar lagi. Oke, tapi intinya musuhnya ada banyak juga. Tapi ada yang Budi Utomo musuhnya, Budut. Kalau singkat cerita ada namanya Doski, itu Muhammadiyah sekolahnya. Intinya berantemnya begitu, padahal gak jelas berantem karena apa, asli gak jelas. Cuma karena turun-temurun aja. Pokoknya ini musuh kita, ya udah, hajar. Sampai satu jalanan di depan PSKD 1 itu kan satu arah. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo tahu ya? Di situ satu arah, tadinya dua arah, dibikin satu arah karena ribut berantem melulu. Coba bayangin. Satu-satunya sekolah yang bikin jalanan dua jadi satu. Itu PSKD. Bangganya aku. Tapi intinya adalah kenapa kita berani? Anak PSKD 1 kenapa berani? Selain karena emang keturunannya Ambon dan Batak di situ semua yang kelotokan gitu ya. Bukan berarti yang lain kurang lebih berani, tapi enggak, itu orang-orang yang lebih berani. Di sisi lain kenapa? Karena setiap kali kita ribut, yang Uki Salemba tuh nunggu di belakang. Udah weh, gantian. Jadi kita lagi berantem, ternyata gantian. Iya, yang SMA-nya mundur, yang Ukinya gantian. Iya, lawan sama SMA-nya. Ngerti gak maksudnya? Kenapa kita berani? Karena ada backingannya anak Uki sebelah kuliah. Ini kalau angkatan Kak Felix pas lagi tayangan nonton, mereka mengamini pastinya. Karena PD-nya, karena ada backingan anak Uki, udah anak Uki mah mau ribut nggak ribut ya diributin lah sama dia lah. Yang penting membela sesuatu gitu. Di zaman itu, zaman sekarang enggak. Ya biar nggak ada musuhnya Kak Felix. Intinya adalah kenapa kita berani, karena ada backingannya. Nggak takut. Suatu saat kita lebih berani lagi, kenapa? Suatu saat kita lagi mau ujian, aku ingat lagi mau ujian semester waktu catur bulan ya. Angkatan berapa ya? Cai, pura-pura lupa gitu. Biar gak ketahuan tuanya. Intinya pas momen itu aku lagi ujian nih, kita jatuh ujian 7.15. Jam 7 kita udah pada sampai sekolah, tahu-tahu tiba-tiba bunyi. Kompreang. Kaca pecah. Masuk semua kepala sekolah. Masuk semua. Ternyata diserang. Sekolah diserang, tutup pagar. Bunyi lagi, kompreang. Di pintu dua dikata-katain depan, mereka pertama maju. Nggak ada yang keluar ya. Keluar, gue keluarin semua. Kepala sekolahnya gitu. Kalau saya keluar masih di DO-in semua. Bunyi kaca lagi. Kompreng yang ketiga, kepala sekolahnya buka. Cang. Serbo! Batu semua ya. Ini kenyataan. Diizinkan sama kepala sekolahnya yang buka gerbangnya. Serbo! Brak. Nggak jadi ujian kita. Ribut. Intinya pas lagi pagi itu, pas lagi ditutup, kita semua udah siapin batu. Karena gini, di PSKD kan tengahnya lapangan kebun. Itu udah batu banyak banget. Yang kedua, odol Pepsodent kita selalu tersedia. Karena kalau gas air mata, taruh di sini. Biar gas air matanya nggak sakit di mata. Kalau lihat orang demo-demo kenapa coretan sini, biar kalau gas air mata nggak kena matanya. Gitu ya pengalaman. Intinya adalah kita berani, kenapa? Karena yang backing kepala sekolah, nggak takut di DO besok kalau ketahuan.
Karena kalau ribut ketahuan di aturan terakhir Kak Felix angkatan, kalau lo ketahuan ribut, lo gue keluarin. Langsung panggil ke orang tua murid. Ibu, anak ibu kemarin tawuran, saya lihat di sini. Besok udah gak usah sekolah di sini lagi ya. Makanya terakhir, begitu ke bawah udah alim-alim semua tuh. Udah pakai seragam. Karena di sekolah Kak Felix, waktu zamannya Kak Felix tuh cuma 2 hari yang pakai baju. 2 hari pakai baju. Ini otaknya benar gak bener ya. Maksudnya 2 kali pakai baju seragam sekolah. Sisanya pakai baju bebas biar gak berantem. Maksudnya biar gak ketahuan, biar gak diserang di jalan. Biar kelihatan anak kuliahan. Itu sebenarnya pada dasarnya. Nanti cerita aja sama kakak-kakaknya, tanyain dia bener apa enggak. Intinya begitu, dan akhirnya kita berani ketika kepala sekolah buka pintu, ada jaminan kalau kita gak dikeluarin. Kenapa aku cerita pengalaman buruk ini yang tidak perlu dicontoh, tapi jadi pengalaman yang menarik buat aku bisa ceritain hari ini. Ketika kita punya sesuatu yang jadi titik aman. Membuat kita berani walaupun yang kita hadapin sesuatu yang menyakitkan. Walaupun yang kita hadapin sesuatu yang gak enak. Kita berani ketika ada backingannya di belakang. Sesuatu yang besar, yang gak bisa dikalahin. Yang selalu ada tersedia bersama dengan teman-teman semua. Tuhan namanya. Sehingga besarnya iman kita pada Tuhan menentukan nyanyian apa yang keluar dari hati kita. Waktu ngadepin sesuatu yang gak enak, nyanyian apa yang keluar dari hati kita. Pastinya teman-teman diberkati dari awal pertengahan sampai akhirnya. Khususnya firman Tuhan, biarlah ada nyanyian iman yang keluar dari hidupmu. Walaupun apapun yang terjadi, ada rintangan, ada proses yang ada kekuatan Tuhan di sana. Sehingga mengeluarkan nyanyian iman mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Terus saksikan Impact Youth yang ada setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami mengundang untuk teman-teman semua yang ada di Jakarta, khususnya Kelapa Gading, Sunter, sekitarnya. Datang yuk sama Impact Youth Onsite setiap hari Minggu. Yang udah pindah ya, sekarang ke hari Minggu jam 5 sore di Gereja Impact Community Indonesia di Mall of Indonesia, lantai P3. Jadi teman-teman semua, yuk seru-seruan bersama dengan kami, mempermuliakan nama Tuhan, punya komunitas bersama-sama di Impact Youth Onsite setiap hari Minggu jam 5 sore. Dan juga Gereja Impact Community Indonesia mingguannya ada ibadah jam 8, 10, 12, jam 3, jam 5. Untuk teman-teman juga yang ingin beribadah, mengajak orang tuanya, bisa juga ada ibadah di sana setiap minggunya. Lalu ada Impact Komsel, yaitu Impact Family, di mana komunitas sel, di mana teman-teman bisa komsel online. Mau onsite juga ada di Jakarta, Bandung, Surabaya juga udah ada. Teman-teman bisa daftarkan di sini. Punya keluarga yang baru, saling support, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Dan Impact Youth juga ada kegiatannya, komunitinya, yaitu di setiap hari Sabtu. Teman-teman juga bisa hubungin admin di sini. Ada komunitas basketnya, ada futsalnya yang akan kita jalankan bersama-sama ke depan untuk punya komunitas yang sehat untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan teman-teman semua, bahwa Impact Youth juga membuka pelayanan untuk Impact Youth Goes to Campus untuk teman-teman yang punya kampus atau sekolah yang ada persekutuan doanya yang mau kami layani bersama-sama. Jangan ragu-ragu, hubungi admin yang ada. Nanti kami siap melayani teman-teman semua. Dan yang terakhir, bahwa kalian pasti udah tahu ini, untuk mensupport pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan, kalian bisa beli t-shirt ini, baju-baju keren banyak banget ada untuk jadi berkat dari setiap apa yang kalian beli, karena you buy means you donate. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO,
Dana, Shopee, dan link aja. Ibadah Impact Community Indonesia menjadi 5 sesi. Ibadah jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Seluruh ibadah berlangsung on-site di Mall of Indonesia, lantai P3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Bagi jemaat yang ingin mengikuti secara online, ibadah live streaming dapat diikuti pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara on-site setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service, ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service, ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.